Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, jumpa di channel Praying Mantis. Ke depan sepertinya channel ini akan saya isi dengan kayak semacam audiobook, tapi nggak cuma audiobook. Saya nyebutnya podcast audiobook. Jadi saya nggak cuma akan baca buku seperti pada umumnya, tapi juga mungkin akan mencoba memberikan penafsiran atau mungkin komentar terkait dengan isi buku itu. Jadi biar kalau misal ada pemahaman-pemahaman yang kayaknya kalau bahasa Jawanya itu ngerambiang, mungkin saya juga bisa komentarin gitu atau mencoba menjelaskan ke teman-teman. Nah, di podcast audiobook yang pertama ini saya mau bacain buku mengenai dengan tema fitness atau kesehatan yang dikarang oleh Mas Arbiarso Wijatmoko dengan judul 13 Kesalahan Fatal Pemula Mengenai Diet dan Olahraga. Kenapa saya seneng banget sama buku ini? Pertama, gaya bahasanya. Gaya bahasanya Mas Arbi itu seolah-olah dia itu kayak gimana ya, kayak ngomong langsung ke kita gitu loh. Bahasanya ringan juga enak dipahami, seperti itu. Langsung saja kita masuk daripada lama-lama nih. Jadi sebenarnya buku ini untuk siapa saja sih? Siapa yang harus baca? Tentunya yang pertama member pusat kebugaran, personal trainer, mahasiswa, ibu rumah tangga, profesional, dan tentunya siapapun yang pengen mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal. Lalu kenapa sih buku ini penting untuk dibaca? Nah ini catatan untuk teman-teman. Saya juga rekomendasiin buku ini untuk dibeli secara langsung di akunnya Mas Arbi. Kalau di Instagram itu @arbiarso. Kenapa harus beli bukunya langsung? Karena di sini juga ada simulasi penghitungan gitu loh di dalamnya. Juga gambar-gambarnya itu juga menarik gitu kalau dibaca. Lanjut, kenapa buku ini penting untuk dibaca? Karena kalau kita baca buku ini, kita bakal belajar tentang faktor penting kenapa perubahan kita itu nggak permanen. Terus alasan fundamental kenapa seumur hidup gagal berdayat. Rahasia gimana agar resolusi kebugaran yang kita inginkan bisa tercapai. Bagaimana pria 50 tahun bisa menurunkan 30 kg hanya dengan McD setiap hari? Wow, amazing. Rahasia penting yang membuat semua diet yang ada bisa berhasil karena dijalankan. Alasan kenapa olahraga kita selama ini nggak ada gunanya. Konsekuensi dari tubuh ideal yang hampir tidak pernah dibahas siapapun. Rahasia yang wajib diketahui sebelum menggunakan suplemen. Terus 4 langkah bagaimana menghadapi hasil yang mentok. Nah, langsung saja kita masuk di bab yang pertama dari buku 13 Kesalahan Fatal Pemula Diet dan Olahraga. Oh iya, buku ini saya baca karena selama ini banyak kebimbangan mungkin di teman-teman saya juga kalau lagi program diet, untuk nurunin berat badan itu tipsnya apa aja. Terus kalau menghadapi kondisi yang stagnan, berat badan nggak mau turun-turun atau istilah kerennya itu plateo ya, itu gimana? Di sini Mas Arbi bahas semuanya pokoknya. Terus nggak cuma untuk nurunin berat badan sih, di sini juga dibahas kalau yang mau naikin berat badan itu gimana. Oke, langsung saja kita masuk di bagian yang pertama. Kesalahan fatal yang pertama, gila. Oh ya, pertama ada disclaimernya dulu nih dari Mas Arbi. Buku ini tidak untuk menyembuhkan penyakit tertentu, tidak untuk menggantikan perawatan medis, dan tidak menjadi alternatif dari saran medis. Jika punya keluhan medis,
sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter ahli. Segala risiko yang mengabaikan peringatan ini dan saran dari ahli medis ditanggung sendiri oleh pembaca. Oke. Efek samping dari membaca buku ini adalah kamu akan semakin paham dan semakin semangat dalam menjalankan gaya hidup sehat. Nice. Oh ya, tambahan teman-teman, bahwasannya saya nggak pakai edit audio, jadi saya akan langsung baca terus-terusan. Jadi mohon maaf sekiranya misal ada kata-kata yang kurang benar, saya minta maaf. Nah, sebelum masuk ke bab 1 ini ada quote. Jangan sedikit pun mencinta hasil yang prosesnya kamu benci. Saya bacain sekali lagi. Jangan sedikit pun mencinta hasil yang prosesnya kamu benci. Masuk ke bagian 1, kesalahan yang pertama, gila. Bagian ini sebenarnya bagian yang paling saya suka untuk sampaikan ke kamu. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dasar dan fondasi utama agar siapapun berhasil, termasuk kamu. Tapi jujur nih, saya bingung harus bahas bagian ini mulai dari mana, saking pentingnya. Mungkin kita bisa memulai bahasan bagian bab ini dari membayangkan sebuah situasi. Coba deh, bayangin, kamu adalah seorang pemilik sebuah maskapai penerbangan yang sangat besar di Indonesia. Pesawatmu berjajar, dan kamu melayani seluruh perjalanan yang ada di Indonesia. Setiap pesawat yang berangkat punya warna tertentu dan keunikan tertentu. Suatu ketika, datang seorang pelanggan yang ingin membeli tiket. Namanya Susi. Dia datang menggunakan pakaian traveling yang khas. Nah, Susi ini ingin pergi ke Jayapura, jadi warna pesawatnya adalah biru. Tapi, dia ingin naik pesawat yang warnanya merah. Padahal yang merah pergi ke Kalimantan. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Nggak bisa kan? Tapi Susi tetap maksa, sampai-sampai dia guling-guling di depan kantormu. Apa perasaan yang muncul ketika kamu menghadapi situasi seperti ini? Kesal, gemes, atau tiba-tiba pengen ikut guling-guling? Silakan luapkan deh. Mungkin kisah ini seperti cuma cerita bohongan saja. Tapi di dunia kebugaran ini sering terjadi loh. Suatu hari, di tahun 2016 ada seorang calon klien datang ke tempat saya melatih. Sembaknya ini, loh kayak jadi akun gosip nih. Maksudnya mbaknya ini layaknya wanita pada umumnya, dia ingin turun berat badan, ingin badannya lebih kencang dan lebih bagus gitu deh pokoknya. Sebut saja mbaknya ini namanya Luna, tapi bukan Luna yang itu loh. Setelah Mbak Luna menceritakan keinginannya, saya ajak Mbak Luna untuk ngobrol. Saya jelaskan bahwa tujuannya itu mungkin banget untuk dicapai. Hanya saja, Mbak Luna perlu melakukan beberapa perubahan. Tapi, sebelum saya menjelaskan lebih detail perubahan seperti apa yang harus dilakukan, Mbak Luna dengan sangat percaya diri dan yakin mengatakan begini, "Mas, saya nggak sempat kalau olahraga. Saya juga nggak bisa konsisten diet. Tapi saya tetap pengen bisa langsing. Gimana ya, Mas?" Emang bisa ya kayak gitu. Nah, lalu saya kasih beberapa strategi yang bisa diterapkan dengan mudah. Tapi, si Mbak ini selalu menjawab kalau dia nggak bisa. Setiap saran yang saya kasih selalu dijawab dengan kata, "Tapi saya begini, dan tapi saya begitu." Nah, kira-kira familiar nggak teman-teman dengan kondisi itu? Dah, ngaku aja. Nah, kesalahan paling fatal bagi seorang pemula di dunia kebugaran adalah menginginkan perubahan pada hasil, tetapi tidak mau merubah prosesnya. Mbak, bukannya ini namanya gila? Karena itu, kesalahan yang pertama, mengulang kebiasaan yang sama. Nggak bisa kamu berubah badannya dengan kebiasaan yang membawa kamu ke kondisi yang tetap sama. Ini sama kayak mau ke Papua, tapi kekeh pakai pesawat ke Kalimantan, ya nggak nyampe-nyampe lah. Dan untuk merubah kebiasaan, maka perlu ada perubahan di level pola pikir atau mindset. Apalagi kalau mau berubah secara permanen, perlu perubahan mindset yang permanen juga.
Ada sebuah quote dari Albert Einstein yang relevan soal mindset, yaitu kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tingkat berpikir yang sama yang membuat masalah itu muncul. Sekali lagi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tingkat berpikir yang sama yang membuat masalah itu muncul. Karena itu, penting untuk kamu mengubah pola pikir yang sesuai. Pertanyaannya, pola pikir seperti apa sih? Nah, kamu yang mana? Ngomongin soal perubahan atau pencapaian, ini berkaitan dengan mindset atau pola pikir. Dan kalau ngomongin pola pikir, saya tidak bisa menyampaikan ke kamu tentang bukunya Carol Dweck, Mindset the Psychology of Success. Ini adalah salah satu buku terbaik soal psikologi untuk pengembangan diri. Apaan tuh mas isinya? Nah, apaan tuh itu yang dimaksud adalah bukunya Oma Carol Dweck ini. Jadi Carol Dweck melakukan riset soal mindset selama 30 tahun. Dari hasil risetnya, dia menyimpulkan bahwa orang memiliki dua mindset, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir di mana seseorang berpikir bahwa semuanya tidak bisa diubah, sehingga hasil juga tidak bisa berubah. Sedangkan growth mindset adalah pola pikir di mana seseorang berpikir bahwa kemampuan yang dimiliki bisa diasah dengan kerja keras dan konsistensi, sehingga orang tersebut bisa mengubah hasilnya. Nah, mindset inilah yang akan mengarahkan berhasilnya seseorang atau tidak untuk mencapai apa yang dia inginkan. Supaya lebih jelas, yuk kita bedah ciri-cirinya. Orang-orang dengan fixed mindset, mereka itu melihat kemampuan yang dimiliki sebagai sesuatu yang tidak mungkin bisa dikembangkan. Menghindari tantangan, gampang menyerah, melihat usaha sebagai sesuatu yang tidak berguna, menolak kritik, merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Nah, sebaliknya, orang-orang dengan growth mindset, mereka melihat kemampuan yang dimiliki sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan, menyambut tantangan, persisten, mampu menghadapi kegagalan, melihat proses sebagai peningkatan kemampuan, belajar dari kritik, dan menemukan pelajaran dan inspirasi dari keberhasilan orang lain. Orang-orang dengan growth mindset ini adalah orang-orang yang sukses mencapai apa yang diinginkan, meskipun kondisi yang mereka hadapi tidak mendukung, meskipun banyak orang yang meremehkan atau tidak memiliki bakat sama sekali. Salah satu contoh orang yang punya growth mindset adalah Muhammad Ali. Ayo, ada yang belum kenal nggak sih sama petinju Muhammad Ali ini? Nah, coba browsing dulu teman-teman kalau misal ada yang belum kenal. Nah, petinju terkenal dengan julukan The Greatest. Mungkin kebanyakan orang dia adalah petinju yang sangat berbakat dan terbaik. Padahal banyak ahli tinju menyatakan bahwa Muhammad Ali ini tidak berbakat sama sekali. Dia cepat tapi tidak cukup kuat. Dia tidak melakukan pertahanan dengan benar. Cara memukulnya pun seperti amatiran. Pokoknya nggak sesuai dengan teknik tinju sesungguhnya. Banyak gitu kurangnya kalau menurut para ahli tinju itu. Tapi yang bikin dia jadi petinju hebat adalah mindsetnya. Sekali lagi mindset teman-teman. Dia sudah menang di pola pikirnya. Bahkan kalau kamu ngikutin sejarahnya, julukan The Greatest itu adalah ucapannya yang dia ulang-ulang. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu legenda tinju dunia yang tidak tergantikan. Benar-benar The Greatest. Tentunya Muhammad Ali tidak mencapainya ini dengan mudah, tapi akhirnya mampu dia capai. Nah, gitu. Nah, begitupun juga teman-teman, dalam praktiknya di dunia kebugaran, orang-orang dengan fixed mindset akan sering mengatakan dan meyakini, aku mah udah genetiknya gini, aku mah gak bisa push up, aku gak bisa langsing, aku gak punya waktu buat olahraga, aku gak bisa konsisten, aku udah coba semuanya, gak bisa. Ngatur pola makan susah, aku gak pernah bisa. Nah, sebaliknya nih, sedangkan orang-orang dengan growth mindset akan mengatakan dan meyakini, aku bisa meningkatkan sesuatu dalam diri. Aku belum bisa push up, tapi aku bisa latihan lagi. Aku belum dapat badan ideal sekarang, tapi aku akan coba sampai berhasil. Aku akan cari waktu untuk olahraga sekecil apapun.
Aku mungkin gak sempurna, tapi aku akan coba terus. Mungkin ada banyak cara lain yang bisa aku lakukan untuk mengatasi ini. Oke, aku mungkin gagal hari ini, tapi aku bisa perbaiki. Oke, gimana? Udah mulai jelas bedanya fixed mindset dengan growth mindset? Sudah tahu teman-teman berada di mana? Supaya berhasil memiliki tubuh yang sehat dan ideal, tentunya teman-teman perlu memiliki growth mindset ketimbang fixed mindset. Nih, saya kasih bukti pentingnya growth mindset yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Ada salah satu studi yang menarik untuk dibahas. Sebanyak 117 orang diteliti dengan mengisi sebuah survei yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran seperti yang pertama, mindset of fitness. Kepercayaan pada perkembangan tingkat kebugaran dan kemampuan untuk jadi lebih bugar. Yang kedua, exercise self-efficacy. Efficacy, kemampuan untuk menyelesaikan keinginan berolahraga meskipun menghadapi rintangan. Yang ketiga, fitness self-value, nilai personal seseorang pada pentingnya olahraga. Yang keempat, riwayat frekuensi latihan di masa sebelumnya. Nah, hasilnya gimana nih? Penasaran kan? Hasilnya, orang-orang dengan growth mindset punya riwayat olahraga yang lebih tinggi ketimbang dengan orang dengan fixed mindset. Risetnya nggak cukup di situ loh. Dalam riset yang kedua, sebanyak 314 orang diteliti. Mereka dikondisikan untuk memiliki growth mindset dan fixed mindset dengan membaca artikel tiruan. Sebagian orang membaca artikel yang berisi bahwa kondisi kebugaran dari seseorang dapat diubah. Dan yang sebagian orang lain membaca artikel yang berisi bahwa kondisi kebugaran dari seseorang tidak dapat dirubah atau fixed condition. Ternyata orang-orang yang membaca artikel growth condition semakin kuat growth mindsetnya. The power of mind sekali lagi teman-teman. Dan dengan begitu orang dengan growth mindset ini diprediksi cenderung untuk lebih sering melakukan olahraga. Ini analog dengan studi sebelumnya. Bisa kelihatan kan? Meskipun studi tersebut masih memiliki kekurangan karena berdasarkan self-report, paling tidak ini bisa jadi pijakan bahwa growth mindset sangat penting untuk seseorang mencapai goal tubuh sehat dan ideal. Teman-teman perlu ingat bahwa setiap manusia dianugerahi kemampuan yang sangat luar biasa dan diberi anugerah organ tubuh bernama otak. Otak ini akan berkembang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Sebuah studi yang menyatakan bahwa otak manusia bisa berkembang jauh melebihi apa yang sudah kita ketahui. Sekali lagi ya, bahwa otak manusia bisa berkembang jauh melebihi apa yang sudah kita ketahui. Otak akan berkembang sesuai dengan usaha yang dilakukan. Jadi otak ini sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Perkembangan otak ini nggak terbatas hanya sama anak kecil aja loh, tapi juga orang dewasa juga. Sehingga sebenarnya orang dewasa pun masih bisa meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Dari data dan fakta yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya semua mengarah ke satu hal yang sangat penting dan mendasar. Sebenarnya kamu itu bisa loh, sebenarnya teman-teman bisa loh. Kalau teman-teman mau menurunkan berat lemak tubuh, pasti bisa. Kalau teman-teman mau menaikkan massa otot, pasti bisa. Kalau teman-teman olahraga lebih rutin, bisa. Kalau teman-teman pengen punya badan ideal, pasti bisa. Sebagai seorang muslim, saya berpatokan pada Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Saya tidak tahu tepatnya kalau di kitab agama lain berada di bagian mana, tapi pasti agama lain juga mengajarkan percaya diri, keyakinan, dan kehendak pribadi untuk mampu berubah. Saya yakin. Baik mas, saya sudah siap berubah. Gimana langkahnya? Oke, untuk itu menjawab, teman-teman perlu baca lebih lanjut. Memahami perubahan. Orang kalau mau badannya sehat dan ideal, biasanya yang ditanyakan adalah langkah-langkahnya kayak apa. Pengennya biar nggak ribet, betul kan? Aku aja. Misalnya kalau mau merubah bentuk badan, pertanyaan yang muncul biasanya seperti ini. Makannya apa? Makannya berapa banyak? Makannya kapan aja? Olahraganya apa? Berapa lama? Kapan? Di mana? Dan lain-lain. Sayangnya,
Kalau langkah perubahannya hanya terbatas pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, biasanya perubahannya nggak bertahan lama. Terus gimana kalau mau berubah lebih permanen? Salah satu untuk memahami konsep bagaimana seseorang berperilaku dan melakukan perubahan permanen dengan mudah dan asik adalah dengan mempelajari neurological level atau NLL. Apaan tuh, Mas? Jadi, NLL ini saya kenal dari buku yang berjudul Modeling. NLL adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Robert Dilts dan Todd Epstein yang terinspirasi oleh Gregory Bateson dan Bertrand Russell. Nah, ini teman-teman kalau misal baca bukunya, di sini digambarkan NLL model itu bentuknya segitiga. Dia itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkatan, yang mana tujuannya untuk memahami secara jelas dan mudah bagaimana manusia bisa memiliki perilaku atau outcome tertentu dan bagaimana cara seseorang tersebut bisa mengalami perubahan yang dia inginkan secara total dan permanen. Asik kan? Nah, ini dijelaskan sama Mas Arbi. Nah, kalau tadi kan saya bacakan kalau model segitiganya dari NLL itu terdiri dari 6 tingkatan. Nah, yang paling bawah ini, di level atau tingkatan yang paling bawah ini ada yang namanya environment. Jadi environment atau lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri kamu. Ini bisa berupa tempat, cuaca, wilayah, benda, atau manusia lain. Level ini menjawab pertanyaan di mana dan dengan siapa. Kemudian tingkat yang atasnya lagi, behavior. Behavior atau perilaku adalah sesuatu yang spesifik kamu lakukan atau ucapkan. Misalnya kamu makan sayur atau melakukan squat. Level ini menjawab pertanyaan apa atau what. Yang ketiga, capability atau kemampuan adalah kumpulan dari perilaku dan tingkat kemahiran dari perilaku yang kamu lakukan. Misalnya mampu melakukan squat dengan sempurna dan mampu membuat menu latihan. Level ini menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Lalu yang keempat, beliefs and values. Value adalah tentang apa saja yang penting dan bernilai sangat besar bagi teman-teman. Misalnya teman-teman ingin memiliki tubuh sehat dan ideal, karena teman-teman ingin melihat cucu dalam keadaan fisik terbaik, maka value-nya adalah keluarga. Sedangkan beliefs adalah apa saja yang teman-teman percayai. Ini bukan soal benar atau salah, tapi memberdayakan atau tidak memberdayakan. Bahasa gaulnya sih empowering atau disempowering. Contoh empowering beliefs adalah setiap hal kecil yang dilakukan berulang-ulang akan memiliki dampak yang besar. Sedangkan contoh disempowering beliefs adalah kalau satu hari saja saya gagal diet, maka saya gagal total. Nah, ini sepertinya banyak teman-teman yang kayak gini. Misal hari-hari kemarin udah komitmen untuk jaga makan, nggak makan ini nggak makan itu, terus tiba-tiba hari ini mungkin makan agak kebanyakan gitu, seolah-olah berpikir aduh diet gagal, ini harus dihindari teman-teman. Nah, level itu tadi menjawab pertanyaan why. Di level kelima, identity merupakan kumpulan dari beliefs dan values. Ini menjelaskan siapa diri kamu, apa yang kamu pikirkan dan gambarkan tentang diri kamu sendiri. Misalnya kamu menggambarkan diri kamu sebagai orang yang bukan. Pertanyaan di level ini adalah who. Yang terakhir atau yang paling puncak adalah spirituality. Spirituality ini adalah tentang misi hidup, tentang pengabdian dan keterhubungan kamu dengan sesuatu yang lebih besar. Pertanyaan di level ini adalah untuk siapa? For who? Gambaran lebih jelasnya seperti ini. Mobil yang digunakan, kecepatannya, dan jalan yang dilalui adalah environment. Menekan gas dan rem dengan satu kaki adalah behavior. Mengendalikan kecepatan dan menyesuaikan arah untuk mencapai tujuan dengan tepat adalah capability. Menjaga kecepatan agar tidak mengganggu pengendara lain dan tidak melanggar aturan adalah beliefs and values. Menjadi pengendara yang baik adalah identity. Berkendara dengan baik untuk mengantarkan orang-orang bertemu keluarga dan menjadi ibadah adalah spirituality.
Nah, udah paham kan gambarannya, kira-kira segitiga NLL itu seperti itu maksudnya. Dalam NLL ada sebuah konsep dasar di mana mengubah level yang di atasnya akan mempercepat perubahan level di bawahnya. Tapi mengubah level yang di bawahnya tidak selalu merubah level yang di atasnya. Oke deh, supaya semakin jelas lagi, ini kasih contohnya nih. Pernah ikut seminar, misalnya seminar motivasi atau sejenisnya, kamu semangat banget kan pas ikut, menggebu-gebu, coba pas keluar dari seminar, gimana? Apa masih semangat? Biasanya sih enggak, malah lupa tadi ikut apa. Nah, ikut seminar adalah perubahan di level environment atau lingkungan. Contoh lain adalah hal ketika orang mau mengubah badannya. Biasanya yang dilakukan adalah mulai ke gym. Nah, gym itu kan environment kalau di piramida NLL tadi. Makan sesuatu dan melakukan olahraga tertentu, termasuk behavior. Setelah itu mentok atau bosen, apa yang terjadi? Bingung, galau, capek, dan akhirnya menyerah karena hasilnya nggak sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia nggak punya kemampuan untuk memahami konsep bagaimana mengatur pola makan dan pola latihan yang sesuai atau capability. Mungkin juga dari awal pola pikirnya keliru, atau malah dia memandang negatif dirinya sendiri, seperti saya orangnya nggak konsisten, orangnya males, dan lain-lain. Nah, sering denger kan seperti ini. Ayo, ngaku aja, mungkin teman-teman atau mungkin temennya teman-teman itu ada yang sering atau pernah dengar omongan seperti ini. Ini bukan berarti environment dan behavior nggak penting, tapi mungkin masalah utama dari orang tersebut bukan di level environment atau behavior. Di dunia kebugaran sering kali kok kejadian begitu. Kalau teman-teman mau berubah secara permanen dan mendapat hasil secara permanen, maka juga harus melakukan perubahan di semua level. Caranya, sebelum saya jelaskan caranya, teman-teman perlu ingat lagi konsep dasar NLL, yaitu mengubah level yang di atasnya akan mempercepat perubahan level di bawahnya. Tapi mengubah level yang di bawahnya tidak selalu merubah level yang di atasnya. Ini artinya level paling atas punya pengaruh yang sangat besar ke level yang bawah. Supaya kamu bisa ngerasain, coba renungkan pernyataan ini. Salah satu teman lingkunganmu itu kelihatan gemukan. Kamu kelihatan gemukan. Kira-kira mana pernyataan yang lebih jelek? Normalnya orang akan lebih ngerasa jelek dengan pernyataan yang kedua. Karena mulai diserang personalnya atau identitinya. Itulah kenapa ketika seseorang berubah identitinya, biasanya secara spontan dan otomatis akan berubah behaviornya dan environmentnya. Sampai sini paham kan? Baiklah. Ini di bagian lanjutannya ini Mas Arbi mengajak kita untuk menerapkan NLL supaya mempermudah kita mengalami permudahan dengan menulis di buku catatan untuk mengisi itu tadi bagan-bagan NLL, yaitu yang pertama, mungkin teman-teman bisa ini membuat semacam apa ya, bukan pernyataan ya, semacam komitmen lah, biar untuk membantu mengidentifikasi perubahan atau untuk meyakinkan supaya perubahan yang dimaksud seperti tubuh yang diimpikan itu tubuh yang sehat tentunya, itu seperti apa, itu bisa dituliskan. Saya bacakan. Yang pertama, teman-teman tentukan tujuan. Teman-teman tuliskan, tentukan tujuannya spesifik mungkin. Yang kedua, bentuk identity. Nah, bentuk identity ini kira-kira dengan tujuan seperti yang diinginkan, orang seperti apa yang berhasil mencapainya. Sekarang bayangkan orang yang mencapai tujuan ini adalah teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga, pilih beliefs and values. Coba teman-teman renungkan apa sih yang penting buat hidup, apa yang bernilai buat hidup, lalu apa saja yang teman-teman percayai kaitannya dengan kebugaran. Misalnya value teman-teman adalah keluarga, lalu teman-teman memiliki kepercayaan bahwa pengaturan makan itu mudah dan menyenangkan.
Yang keempat, small win. Small win adalah perilaku kecil yang membuktikan identiti yang dimiliki. Contohnya ini, jika saya membuat identiti bahwa saya adalah orang yang rutin latihan beban, maka small win-nya adalah saya datang ke gym untuk latihan mulai dari 5 menit saja. Nah, small win ini kalau saya terjemahin kayak suatu hal kecil yang dapat kita lakukan secara sustain atau berkelanjutan, atau sesuatu yang menyenangkan yang positif namun kita bisa lakukan berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kelima, bentuk lingkungan. Pilihlah environment atau lingkungan yang tepat untuk melakukannya. Gambarkan sebuah lingkungan yang ideal yang menunjang kamu. Misalnya karena small behavior-nya adalah latihan beban, maka lingkungannya adalah gym yang memiliki alat-alat terbaru. Nah, itu saja teman-teman bagian pertama dari buku 13 Kesalahan Fatal Pemula, Diet dan Olahraga, di mana kesalahan yang pertama yang ditulis oleh Mas Arbi adalah mengulang kebiasaan yang sama. Jadi kesimpulannya adalah jadi kesimpulan yang ada di bagian pertama, yaitu kesalahan satu ini tadi, adalah yang pertama, perlu ada perubahan proses untuk mengalami perubahan hasil. Yang kedua, perubahan proses dimulai dari perubahan pola pikir atau mindset. Yang ketiga, ada 2 jenis mindset, fixed mindset dan growth mindset. Yang keempat, pola pikir growth mindset sangat diperlukan agar mampu mencapai tubuh yang sehat dan ideal. Yang kelima, perubahan secara permanen bisa dipelajari dengan neurological levels. Yang keenam, perlu ada perubahan di semua level untuk mengalami perubahan yang permanen. Oke teman-teman, kita sudah berada di ujung podcast audiobook bagian pertama dari buku 13 Kesalahan Fatal Pemula Diet dan Olahraga. Kalaupun misal ada kata-kata saya atau kalimat-kalimat yang saya ucapkan sering nyerimpet gitu, kalau bahasa Jawanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau masih teman-teman pasti penasaran kan ini lanjutannya gimana sampai tamat sampai habis. Monggo stay tune aja terus di channel saya, dan sekiranya bermanfaat untuk teman-teman atau mungkin orang lain, monggo untuk bantu share sebesar-besarnya, karena tujuan saya membangun channel ini, khususnya podcast audiobook ini adalah saya itu banyak baca buku yang mungkin orang nggak baca, tapi ilmu yang saya baca ini saya nggak pengen berhenti di saya saja gitu loh. Seperti itu kira-kira. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.